Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada presentasi hari ini. Hari ini kita akan memberikan pemaparan hasil proyek kami yang menarik dengan judul Classifying Newswire. Telah hadir bersama saya anggota kelompok kami yang akan memberikan pemaparan hasil proyek kami, yaitu dengan saya sendiri, Najia Sofiani Ramadhani. Kemudian ada rekan saya, Dengan, dengan saya Niko Oktaviani. Saya dengan Syifa. Dengan saya Putri Regina. Nah, selanjutnya itu langsung ke pemaparan yang pertama yang dilakukan oleh Putri Nabila Nursyifa. Baik. Kasih Jika Sofiani, lalu akan dilanjutkan oleh saya pada bagian pengantar. Pada bagian saya pengantar ini, di sini terdapat proyek ini bertujuan untuk mengklasifikasikan teks berita terus ke dalam 46 kategori menggunakan metode deep learning. Dataset terus dari kelas terdiri dari ribuan artikel yang diproses melalui vektorisasi teks dan one hot encoding. Model yang digunakan adalah Descent neural network dengan Coffos dan distribusi probabilitas atau softmax. Proyek ini mempresentasikan tentang data dalam hal volume besar, variasi data tidak terstruktur, dan kompleksitas pada pengolahan. Evaluasi dilakukan melalui akurasi validasi, convolution matrix, dan visualisasi metrik pelatihan. Nah, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Nika Oktaviani. Silakan. Di sini mencakup dataset deskripsi. Dataset Reuters adalah kumpulan teks berita pendek dari kantor berita Reuters yang telah dikategorikan ke dalam 46 topik berbeda. Dataset ini sering digunakan untuk tugas klasifikasi teks dan pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP. Di sini mencakup jumlah data, jumlah berita 11.228 artikel, latih 8.982, uji tes 2.246, dengan jumlah kelas sebanyak 46 mulai dari label 0 hingga 45. Sumber data Reuters 21578, Text Categorization Collection dalam bentuk yang telah diproses oleh keras. Tipe data. Setiap berita diwakili oleh urutan angka yang mempresentasikan kata. Next. Arsitektur model. Gambar di samping tersebut menunjukkan cara kerja neural network atau jaringan staf tiruan. Model ini meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi dari input hingga menghasilkan output. Data masuk lewat input hidden layer yang berisi neuron-neuron saling terhubung. Di sini, jaringan belajar mengenali pola. Hasil akhirnya keluar di output layer, misalnya berupa kategori atau prediksi. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengunduh dan menyiapkan dataset. Fungsi dari from keras dataset import routers adalah untuk membuat dataset routers dari keras. Datasetnya sendiri berisi artikel berita dalam bentuk urutan angka dan label topik. Kemudian ada num words sama dengan 10.000, artinya hanya 10.000 kata teratas yang digunakan. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian, train data dan train labels digunakan untuk melatih model. Sedangkan tes data dan tes labels digunakan untuk menguji akurasi model berdasarkan label topik yang benar. Nah, pada gambar yang di bawah,
mengubah kembali berita dari format numerik ke teks asli. Untuk mengubah data berita yang awalnya berupa urutan angka menjadi teks asli itu menggunakan word index. Word index mengambil kamus yang memetakan kata ke angka. Kemudian, reverse word index membalikkan kamus tersebut agar bisa mengubah angka kembali menjadi kata. Selanjutnya, Decode Newswire mengubah artikel pertama dari train data menjadi kalimat utuh dengan mengganti setiap angka menjadi kata aslinya, atau tanda tanya jika tidak ditemukan. Next slide. Selanjutnya yaitu mengubah data menjadi representasi yang terstruktur. Pada gambar pertama, mengubah data artikel berita menjadi bentuk vektor biner agar bisa digunakan oleh model. Nah, caranya itu menggunakan NumPy, fungsi vektor sequence, membuat array 2 dimensi, jumlah data, kemudian angkanya 10.000, lalu mengisi nilai 1 pada posisi indeks kata yang muncul dalam setiap artikel. Dengan begitu, Xtrain dan Xtest berisi representasi setiap artikel sebagai vektor 10.000 elemen, di mana setiap elemen menunjukkan apakah sebuah kata ada ditandai dengan angka 1 atau tidak ada ditandai dengan angka 0 dalam artikel tersebut. Nah, pada gambar kedua, yaitu mengubah label atau kategori topik menjadi format one-hot encoding, yaitu representasi vektor biner dengan panjang 46, yaitu jumlah kelas itu sendiri. Fungsi toOneHot membuat array kosong berukuran jumlah data indeks, jumlah data, kemudian 46, lalu mengisi nilai 1 pada posisi indeks yang sesuai dengan label tiap data. Hasilnya, one-hot train labels dan one-hot test labels berisi representasi label dalam bentuk vektor yang siap digunakan untuk pelatihan dan evaluasi model klasifikasi. Next slide. Tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan model. Model dibuat secara berurutan, sekuensial, dengan 3 lapisan layer. 2 lapisan pertama adalah dense layer dengan 64 neuron dan fungsi aktivasi relu, berfungsi untuk mempelajari pola dari data. Kemudian lapisan terakhir memiliki 46 neuron dan menggunakan softmax sebagai fungsi aktivasi, yang menghasilkan distribusi probabilitas untuk 46 kelas topik. Nah, kemudian mempersiapkan model untuk proses pelatihan. Fungsi model compile menetapkan 3 komponen utama, yaitu optimizer, loss, dan matriks evaluasi. Optimizer yang digunakan adalah RMSprop, yang efektif untuk data kompleks seperti teks karena mampu menyesuaikan laju belajar secara otomatis. Kemudian fungsi loss yang digunakan adalah categorical cross entropy, yang sesuai untuk tugas klasifikasi multikelas dengan label yang telah di one-hot encoding. Yang terakhir yaitu metrik evaluasi yang dipilih adalah akurasi, yang akan digunakan untuk memantau seberapa akurat prediksi model selama pelatihan dan pengujian. Next slide. Nah, tahap selanjutnya yaitu memisahkan data validasi. Membagi data latih menjadi 2 bagian, yaitu data validasi dan data pelatihan. Sebanyak 1000 data pertama dari Xtrain dan one-hot train labels digunakan sebagai data validasi, ditandai dengan Xval dan Yval. Sementara sisanya digunakan sebagai data pelatihan, ditandai dengan partial Xtrain dan partial Ytrain. Kemudian di bawahnya itu melatih model. Model dilatih menggunakan partial Xtrain dan partial Ytrain selama 20 epoch. Epoch sendiri itu putaran dari pelatihan, dengan ukuran batch-nya itu 512 data per iterasi. Selama pelatihan, model juga dievaluasi menggunakan data validasi Xval dan Yval untuk memantau akurasi dan loss di luar data pelatihan. Hasil pelatihan disimpan dalam variabel history untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu visualisasi training dan validation loss. Pada gambar pertama itu mengambil data loss dari hasil pelatihan yang disimpan dalam history tadi. Variabel loss menyimpan nilai loss pada data pelatihan, sedangkan val loss
menyimpan loss pada data validasi. Kemudian epoch dibuat sebagai urutan angka dari 1 hingga jumlah epoch itu sendiri yaitu 20 yang akan digunakan sebagai sumbu X saat membuat grafik pelatihan. Nah, sebelah kanan itu ada grafik. Grafik itu menunjukkan model mengalami overfitting. Awalnya training dan validation loss menurun tajam. Namun setelah sekitar epoch 6-7, validation loss mulai stagnan atau bahkan sedikit naik. Sementara training loss terus menurun drastis. Ini menandakan model terlalu menghafal data pelatihan. Untuk performa terbaik pada data baru, pelatihan sebaiknya dihentikan sekitar epoch 6-10. Karena pada grafik bisa kita ketahui bahwa pelatihan mengalami overfitting dan perlu dihentikan sekitar epoch 6-10, tahap selanjutnya ialah melakukan retraining atau pelatihan ulang dengan pengurangan jumlah epoch. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nike. Selanjutnya, validasi training dan validation akurasi dengan gambar di bawah. Hasil model awal menunjukkan peningkatan akurasi cepat, namun mulai overfitting setelah epoch 7 sampai dengan 8. Akurasi pelatihan terus naik. Sementara pelatihan ulang model dengan gambar di bawah ini, model memiliki dua lapisan tersembunyi dengan 64 neuron relu dan satu output layer dengan 46 neuron softmax. Untuk klasifikasi multikelas dikomplikasikan dengan RMS probe dan categorical cross entropy. Lalu dilatih selama 9 epoch dengan batch size 512 sambil dipantau dengan data validasi. Setelah itu, evaluasi dengan X-test dan one-shot test labels, dan hasilnya disimpan dalam variabel result. Selanjutnya, visualisasi training dan validation setelah pelatihan ulang. Pada gambar di bawah ini, grafik sebelah kiri menunjukkan penurunan loss pada training dan validation, namun mulai tampak overfitting karena jarak antara keduanya melebar. Pelatihan masih bisa dilanjutkan sedikit, tapi harus dipantau ketat agar overfitting tidak semakin parah. Pada gambar grafik sebelah kanan menunjukkan akurasi pelatihan meningkat tajam, sedangkan akurasi validasi mulai mendatar setelah epoch ke-6. Ini menandakan model mulai overfitting. Belajar baik pada data pelatihan, tapi performa pada data validasi tidak lagi membaik secara signifikan. Selanjutnya, Model dengan informasi bootleg text. Bootleg next. Bangin. Model dengan informasi bootleg next. Informasi bootleg adalah informasi yang membatasi aliran informasi bagian model untuk memaksa penyimpanan hanya data input. Eleksial yang relatif, membuang detail atau noise. Gambar berikut ini. Bootleg ini terjadi di lapisan kedua dengan hanya 4 null root. Jauh lebih dikit dari lapisan sebelumnya, 64 neuron, atau output 46 kelas. Ukuran kecil ini membatasi aliran informasi, menyebabkan hilangnya detail penting dan membuat model sulit menangkap pola kompleks. Akibatnya, model rentan unfitting dan akurasi menjadi rendah. Selanjutnya, visualisasi, training, dan validasi menggunakan informasi bootleg. Gambar pertama, training loss menurun, namun validasi loss mulai naik setelah epoch ke-6, menandakan overfitting. Model terlanjur menyesuaikan data pelatihan
dan kurang mampu sebagai pelatihan dihentikan di apps 6 sampai 8 untuk hasil optimal. Gambar kedua, grafik menunjukkan akurasi training terus naik. Sementara akurasi validasi AGNA setelah ops ke-8 menandakan overthink. Disarankan menggunakan early stopping atau drop out untuk mencegahnya. Selanjutnya, interpretasi tentangnya dan solusinya. Model natural network menunjukkan performa klarifikasi yang baik dapat pada data pelatihan dengan akurasi yang meningkat stabil. Namun akurasi validasi mulai stagnan setelah effort 8 menandakan overthink. Meski begitu, model masih mampu mengenal pola dan melakukan generasi cukup baik, terutama jika pelatihan dihentikan pada waktu yang tepat. Tentang yang dihadapi adalah overthink, yaitu ketika model terlalu sehingga performanya menurun pada data validasi. Ini melihat dari validasi loss yang mulai naik setelah effort ke-6 dan akurasi validasi yang stagnan setelah effort yang ke-8. Efforting dapat diatasi dengan redlining yang mengurangi effort sehingga sekitar 6 atau ke-8. Pengguna early stopping dan dropout juga membantu mencegah model terlalu dan meningkatkan generasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Mulai proses pelatihan dan pengujian, model natural network berhasil mempelajari pola dari data menggunakan lapisan-lapisan tersembunyi. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi yang baik dalam memprediksi kabel, membuktikan bahwa natural network efektif untuk tugas klarifikasi seperti analisis berikut atau teks lainnya. Meskipun ditemukan tanda overthink effort, hal ini dapat diatasi dengan teknik seperti early stopping dan dropout secara keseluruhan. Model menunjukkan kemampuan generasi yang cukup baik dan relevan yang diterapkan pada bagian permasalahan klarifikasi teks di dunia nyata. Cukup sekian dari saya, selanjutnya dialihkan ke Najika. Nah, terima kasih semuanya untuk atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok. Oke, di sini Lela Tulmadria udah raise hand. Halo Lela, boleh langsung on mic. Halo, saya teknik apa saja sih yang disarankan untuk mencegah overfitting? Terima kasih. Baik, terima kasih Ratu. Oke, pertanyaan langsung dijawab oleh Putri Nabila. Silakan untuk Putri Nabila. Baik, sebelumnya saya untuk pertanyaannya yang sangat-sangat menarik. Dan di sini untuk pertanyaannya, teknik apa saja yang disarankan untuk mencegah overfitting ya? Oke, di sini saya izin menjawab. Jawabannya itu ada beberapa cara untuk mencegah overfitting, yaitu dengan early stopping, yaitu menghentikan pelatihan saat akurasi saat validasi itu mulai menurun. Bisa juga pakai dropout, yaitu menonaktifkan sebagai neuron secara acak agar model tidak terlalu bergantung pada fitur tertentu. Selain itu juga mengurangi jumlah lebih efektif dan menjaga pelatihan yang berlangsung itu tidak terlalu lama dan model nggak keburu COVID. Terima kasih Nana. Bagaimana penjelasannya, Pak cukup memuaskan? Iya, paham. Terima kasih atas penjelasannya, Putri Nabila. Ya. Oke,
Selanjutnya ada Lilis Nurwijayanti. Bisa langsung on mic aja, Mbak Lilis. Oke, perkenalkan nama saya Lilis Nurwijayanti. Di sini saya ingin menanyakan apa itu bottleneck? Bottleneck. Ya, bottleneck dalam neural network dan bagaimana dampaknya terhadap performa model. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Lilis. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya, yaitu tentang apa itu bottleneck dalam neural network dan bagaimana dampaknya terhadap performa model. Nah, jawabannya bottleneck terjadi itu saat sebuah lapisan dalam neural network memiliki jumlah neuron yang jauh lebih sedikit dibanding lapisan sebelumnya atau sesudahnya, sehingga membatasi aliran informasi. Nah, contohnya kayak tadi pas kita implementasi kode pada penggunaan informasi bottleneck. Nah, di situ tuh ada model layer, di atasnya itu si model itu 64 dash layernya, terus di bawahnya itu ada 4, kemudian di bawahnya itu 46. Nah, bentuknya itu sama aja kayak botol. Dia tuh dari bawah itu lebih lebar, terus agak menciut ke bagian tengahnya, dan agak sedikit melebar lagi di bagian penutupnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan hilangnya detail penting, membuat model kesulitan mempelajari pola kompleks dan akhirnya menurunkan akurasi. Jika terlalu sempit, bottleneck bisa menyebabkan underfitting. Gitu Mbak Lilis. Gimana jawabannya? Apakah memuaskan? Baik, saya mengerti. Terima kasih. Oke, Paham sama-sama. dan jelas. Oke, selanjutnya ada dari Putri Pirna. Silakan. Oke, izin bertanya, saya Putri Pirna. Izin bertanya, mengapa pelatihan disarankan dihentikan pada epoch 6 sampai 10? Silakan dari Nika Oktaviani, barangkali mau menjawab pertanyaan dari Putri Pirna. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Putri Pirna. Mengapa pelatihan disarankan dihentikan pada epoch 6 sampai dengan 10? Karena pelatihannya sebaiknya dihentikan di sekitar epoch 6 sampai dengan 10 karena di rentan ini mulai terlihat tanda overfitting. Setelah epoch ke-6, validation loss mulai naik dan validation akurasi cenderung datar, sementara akurasi pelatihan terus meningkat. Ini menunjukkan model mulai terlalu fokus pada data latih dan kurang bisa menyesuaikan diri dengan data baru. Jadi, berhenti di epoch tersebut bisa membantu menjaga performa model tetap bagus di data yang belum pernah dilihat. Bagaimana jawabannya, Putri Pirna? Baik, sudah paham. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada. Pertanyaan dari kita hanya bertiga saja. Oke. Tiga pertanyaan saja. Oke, terima kasih kepada seluruh anggota yang sangat informatif mengenai pemaparan hasil proyek kami dan audiens yang sudah berpartisipasi pada sore ini hingga pemaparan ini selesai. Mungkin itu saja dari kelompok kami, Athenasil. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.